Oke, yang udah record tuh Mbak Joanna ya. Iya, Bu. Iya, bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ya udah kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi 9 ini mengenai manajemen data. Ya. Eh, Kenapa kita belajar manajemen data? Karena di dalam data itu ada manajemennya. Ya, jadi nggak hanya di dalam kehidupan aja ada manajemennya, data juga ada manajemennya. Ya, nah jadi walaupun kita orang IT, kita belajar IT, kita juga harus tahu mengenai manajemen. Nah, IT itu banyak berkaitan dengan data juga. Maka kita harus tahu juga bagaimana manajemen data. Apalagi sekarang itu kan ada istilahnya big data, ya, di mana big data itu data yang kapasitasnya besar, bisa jutaan bahkan bisa miliaran. Nah itu data-data itu untuk diolah itu ada manajemennya, gitu. Makanya kita di data science ini, di mana data science ini banyak berkaitan juga dengan penelitian, dengan mekanisme untuk pengambilan keputusan. Nah, salah satu mekanismenya itu adalah mengolah data. Nah, untuk dapat mengolah datanya itu ada manajemen datanya. Dan itu yang harus kita ketahui, bagaimana manajemen data. Ya, itu kenapa kita belajar manajemen data. Oke. Bentar ya, Mas. Data di dalam sebuah institusi atau lembaga itu merupakan sumber daya yang sangat berharga. Contohnya apa? Sumber daya institusi yang data yang merupakan sumber daya yang berharga yang kelihatan sekali yaitu di bank. Ya, bank itu kan banyak data. Contohnya adalah data customer, data pelanggan, data transaksi, ya nggak? Yang tiap hari itu selalu ada dan berkembang. Jika sebuah bank misalnya besar, maka data customer-nya juga akan besar. Data pelanggannya juga akan besar. Ya, dan itu adalah sumber daya yang sangat berharga. Itu adalah sumber daya yang mereka di lembaga misalnya bank itu ya, itu mereka jaga sekali. Mereka jaga privacy-nya, mereka jaga keamanannya. Nah, bahkan untuk bank, di dalam industri bank atau institusi bank, ya data itu mereka jaga, mereka amankan, jangan sampai privacy kerahasiaannya itu terbongkar. Dan untuk itu, untuk menjaga sumber daya data tersebut, data pelanggan tersebut, bank itu dia menjaganya dengan IT, dengan teknologi informasi, dengan teknologi telekomunikasi yang baik. Sehingga
Kalau kalian misalnya di antara kalian mungkin udah ada yang berkecimpung di dunia IT ya, itu IT teknologi IT yang canggih di antara beberapa di lembaga kehidupan ya, di bidang kehidupan di perusahaan itu salah satu yang paling canggih adalah bank ya. Kenapa bank? Ya, bank itu saking dia menjaga kerahasiaan data, karena data itu tadi sumber daya mereka ya, pelanggannya, transaksi, saking mereka menjaga kerahasiaannya itu dengan teknologi IT yang canggih. Jadi kalau kalian nanti, mungkin udah ada di antara kalian yang udah berkecimpung di dunia IT ya, itu kalian akan tahu teknologi telekomunikasi, teknologi IT yang tingkat yang baik, yang secure, yang baik deh, itu di bank. Nah, jadi makin banyak pelanggan di sebuah bank, ya, makin besar bank itu bisa dipastikan makin baik teknologi IT-nya. Ya, nanti kalau kalian udah saya bekerja, lalu kadarullah mungkin kalian terlalu dari IT dari usia lalu bekerja, dan mungkin nanti kalian ada yang kerja di bank, lalu di bidang pemerintahan, lalu di bidang apa misalnya pertambangan, itu nanti bisa comparison bahwa bank itu yang paling canggih IT-nya. Karena apa? Untuk menjaga sumber daya data ini, untuk menjaga kerahasiaan dari pelanggannya, dari customer-nya. Ya, kalau saya udah ngalamin, saya dulu uh, jadi perusahaan IT ya, saya bekerja di beberapa perusahaan IT, dan mostly itu adalah rekanan dari bank. Jadi kita mensupport bank, jadi kita menjaga datanya bank, jadi kita menjaga teknologi IT bank tersebut. Gitu. Banknya apa itu rahasia ya. Oke, tapi tadi itu yang paling canggih karena apa? Dan itu makin besar bank tersebut, makin baik IT-nya. Contohnya sekarang, misalnya di Indonesia, BCA, Mandiri, lalu BNI, BRI, itu canggih-canggih IT-nya. Dibanding itu bank level 1 ya. Ada bank level 2, misalnya Bukopin, terus apa ya, Bank DKI, seperti itu level 2 itu ya. Nah itu kalau kalian masuk ke dalamnya, kalian bisa comparison. Kalau saya belum bisa comparison ya, saya infokan kalian. Itu IT-nya antara BCA dengan misalnya Bukopin, itu lebih canggih BCA. Karena apa? Tadi, tingkat secure mereka untuk menjaga datanya itu canggih. Karena kan banyak musuhnya ya untuk IT ya, yang bisa itu para hacker, apalagi dunia bank ya, itu mereka kan ingin datanya bisa mereka ibaratnya direkayasa gitu. Makanya tadi perbankan itu IT-nya luar biasa untuk menjaganya ya. Oke, untuk menjaga data ini ya. Oke, belum lanjut ada mau nanya? Oke, jadi kalau misalnya ada mau nanya ngomong ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah manajemen data, ilustrasinya. Ya. Di dalam sebuah ketika data itu ini sirkulasi data ya. Ketika data itu diolah, pertama data itu uh, dikumpulkan. Oke, dikumpulkan datanya. Oke, lalu setelah dikumpulkan sesuai dengan keinginan, dengan kebutuhan dari lembaga tersebut atau institusi tersebut, maka itu di-manage, diatur tadi. Jadi pengaturan data itu berdasarkan bidangnya ya. Ya, berdasarkan bidang bisnisnya, berdasarkan bidang institusi tersebut. Karena gini, pengaturan data di perbankan, walaupun secara mostly semuanya itu secara dasarnya sama, tapi secara detailnya itu tergantung dari tadi institusi.
Ya, secara umumnya itu di manajemen data itu ada pengaturan dan ada pengelolaan data tersebut, ya. How-nya, detailnya itu tergantung dari institusi. Karena setiap institusi kayak perbankan, kayak pemerintahan, government, kayak pendidikan, kayak untuk apa, perdagangan, ya, itu beda-beda. Tujuannya mereka beda-beda, gitu. Ya, tujuannya mereka berbeda-beda, maka manajemen datanya juga secara detailnya berbeda. Tapi secara garis besarnya di manajemen data itu ada pengaturan dan ada pengelolaan data tersebut. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini definisi dari manajemen data. Ya, manajemen data, ya, secara definisi, secara pengertian itu adalah proses merencanakan, mengelola, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Oke, saya ulangi lagi ya. Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Jadi manajemen data yang efektif, ya, kalau sebuah institusi dia mempunyai manajemen data yang efektif, itu pertama dia dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan pada institusi tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat pada saat diperlukan, dan manajemen data yang efektif itu juga untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Ya, jadi manajemen data di sebuah institusi itu penting sekali. Misalnya, kita lanjut ke bank tadi ya. Ketika misalnya sebuah divisi atau direktur bank misalnya, direktur bank pengembangan misalnya, dia ingin membuka kantor cabang di sebuah daerah, ya. Nah, itu dia akan memerlukan data-data untuk mengambil keputusan apakah dia akan membuka cabang di bank tersebut atau tidak. Nah, itu ketika manajemen data di misalnya bank, contohnya kita Bank Mandiri ya, misalnya ketika manajemen data di Bank Mandiri itu bagus, maka nggak akan susah seorang direktur misalnya ingin membuka kantor cabang misalnya di Maluku, yang mungkin kantor cabangnya baru 2 gitu ya. Nah, ketika ingin menambah di Maluku, ketika di institusi tersebut manajemen datanya udah bagus, sudah efektif, itu dia untuk misalnya untuk mengambil keputusan apakah akan membuka kantor cabang di Maluku atau apakah layak gitu ya untuk membuka kantor cabang di Maluku, dia akan mudah. Misalnya dengan cepat dia akan tahu mengambil data dari manajemen bank datanya. Di Maluku itu jumlah pelanggan, misalnya sekarang kan udah ada tuh 2 kantor cabang. Jumlah pelanggan di 2 kantor cabang itu berapa? Itu dia bisa tahu, oh udah banyak ya gitu kan. Kalau misalnya baru dikit, belum layak nih untuk buka yang ketiga. Tapi kalau udah tahu banyak, nah itu salah satu faktornya. Lalu kedua, misalnya sirkulasi keuangan di Maluku tersebut dari 2 kantor cabang itu bisa dilihat kan, ya nggak? Kalau sirkulasi keuangan yang beredar misalnya, jadi tiap bank ada tuh standarnya untuk membuka kantor cabang. Apakah misalnya sirkulasi keuangan yang berada di kantor cabang yang ada udah misalnya 10 miliar gitu kan. Nah, ternyata dari 2 kantor cabang itu, oh ternyata udah lebih dari 10 miliar. Nah,
itu dia bisa tuh merencanakan untuk membuka kantor cabang yang ketiga dan data yang lainnya ya. Ada itu mekanismenya, SOP-nya ya. Sebuah pimpinan untuk dia membuka kantor cabang misalnya. Nah, kalau manajemen data di bank tersebut nggak efektif untuk mendapatkan informasi data-data tersebut akan sulit. Tapi kalau udah efektif dan baik, itu dia akan mudah untuk mengambil keputusan apakah membuka kantor cabang yang baru atau tidak, kan gitu. Ini berlaku untuk semua institusi ya, itu hanya contoh aja tadi ya. Oke, sampai sini ada mana ya? Atau kita lanjutkan lagi ya. Yaitu jadi manajemen data ya. Jadi manajemen data yang efektif itu membantu kinerja sebuah institusi, di mana manajemen data itu adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Oke, berikutnya adalah proses manajemen data. Nah, ini prosesnya ya. Proses dari manajemen data ada beberapa proses. Yang pertama adalah planning, merencanakan. Ya. Di mana planning adalah planning atau merencanakan itu adalah rancangan pengelolaan data. Jadi sebuah lembaga, ya, seperti saya tadi bilang, apakah itu perbankan, perdagangan, pemerintah, lalu pendidikan sebuah lembaga itu dia dalam merencanakan pengelolaan datanya itu beda-beda tergantung dari tujuannya ya. Tapi pasti ada perencanaannya, pengelolaannya bagaimana ya. Lalu setelah merencanakan akan bagaimana ya, itu dibuat tuh oleh pimpinan dan juga staf-staf di lembaga tersebut. Oke, setelah merencanakan, tahap berikutnya adalah mengolah. Nah, data itu akan diolah. Diolah itu prosesnya apa aja? Tadi, misalnya editing, decoding, di entry data, di cleaning, dan lain sebagainya, itu adalah proses mengolah. Ya, setelah merencanakan, lalu berikutnya proses mengolah. Mengolah sesuai yang direncanakan ya. Oke. Setelah diolah, disimpan di dalam database, di dalam server. Ya, disimpan. Dan itu kalian harus ketahui untuk penyimpanan data ya, itu tergantung besar kecilnya data. Ya, kalau datanya banyak, ya harus penyimpanan yang besar. Ya, secara logisnya harus gitu ya. Ya, jadi jangan ketika data yang diolah misalnya miliaran, penyimpanannya kecil. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Emang ada Bu, misalnya ketika di sebuah lembaga gitu, data yang beredarnya besar, lalu penyimpanannya nggak sesuai. Ya, di lapangan pernah Bu nemuin? Pernah, ada. Ya, jadi itu biasanya kesalahan ketika di proses merencanakan. Ya kan begini, kadang ada satu lembaga yang emang IT-nya skillnya ada yang emang udah baik, ada juga yang enggak kan gitu, ada juga ya di lapangan ya. Nah, dan saya harapkan kalian nih nanti kalau terjun ke sebuah lembaga, nantinya bekerja di sebuah lembaga, apakah nanti perbankan, government, atau perdagangan, atau pendidikan misalnya juga. Nah, ketika nanti kalian misalnya di bidang IT, dan kalian ikut dalam proses manajemen data nih, misalnya ketika di awal nih, kalian ikut terjun. Oke, misalnya perusahaan itu baru mau berdiri, dan kalian di hire dan mereka membuat manajemen data. Nah,
Ketika proses perencanaan, jangan lupakan proses penyimpanan data. Ya, jangan sampai ketika udah berjalan, ketika diolah, penyimpanan datanya tidak sesuai. Ya, jadi gini, misalnya udah tahu, misalnya data yang diolah itu misalnya ya 1 juta. Secara keilmuan itu penyimpanannya harusnya misalnya eh, 10 mega gitu ya, 10 mega data misalnya. Oke, 10 mega data. Tapi karena misalnya ketika di awal udah tahu 1 mega, lalu nggak perlu sampai 10 mega gitu misalnya ya. Tadi saya bilang 10 mega ya. Lalu ya 5 mega aja cukup gitu kan. Oh iya iya. Karena mereka nggak tahu gitu kan. Akhirnya udah dibikin 5 mega. Sehingga ketika server yang direncanakan itu kapasitas cuma 5 mega. Padahal secara keilmuan harusnya 10 mega. Ya, akhirnya karena udah 5 mega aja cukup gini. Oke. Akhirnya 5 mega ngikutin apa kata yang dibilang 5 mega itu. Misalnya. Setelah berjalan mereka akan mengolah lalu kan untuk penyimpanan perlu server. Nah, servernya misalnya dibikin yang 5 mega. Ketika berjalan, oke, mungkin 1-2 hari atau 1-2 bulan berjalan, tapi berikutnya ternyata sirkulasi data transaksinya besar. Jadi belum sampai setahun udah misalnya tiba-tiba down, mandek gitu. Nah itu karena apa? Biasanya karena gini, di penyimpanannya itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Itu sering sekali terjadi. Ya, jadi gini loh. Jadi kalau misalnya di sebuah institusi, di sebuah server, lalu data yang tadi beredarnya misalnya 10 juta apa 1 juta ya, harusnya di servernya itu 10 mega, itu dibikinnya 5 mega, dan itu emang awalnya mungkin nggak kelihatan ya, bisa masuk semua data. Tapi ketika proses berjalan, itu sirkulasi akan terganggu. Sehingga nantinya ke depannya kalau itu tidak dirubah, di upgrade, itu akan sering terjadi down. Kenapa? Data tidak bisa bersimulasi, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa ibaratnya kalau bahasa kasarnya tuh keluar masuk gitu. Kan data kadang diambil terus ditaruh lagi, yang ini. Nah itu kalau penyimpanannya ya, penyimpanan data kadang di server ya, penyimpanannya tidak sesuai itu, dan itu mepet misalnya gini. Tadi 1 juta harusnya 10 M standar yang supaya bisa bekerja dengan baik. Ternyata dibikinnya hanya 5 M, 5 M di servernya. Nah, kebetulan misalnya di awal, oh masuk tuh semua data. Oh ya bener ya, kita nggak perlu sampai 10 M, 5 M aja bisa. Oke, masuk semua, tapi nggak bisa bergerak. Ngerti ya maksudnya ya? Data itu untuk bisa bertransaksi, ibaratnya bersimulasi, bekerja, berkinerja dengan baik, itu kan perlu ruang. Ya, jadi tadi, kalau emang harusnya 10 M, ya 10 M. Supaya apa? Data bisa bekerja, bergerak dengan baik. Ya, jadi kalau nggak ada ruang untuk dia bergerak, itu pasti nggak akan bisa bekerja dan down. Contohnya gini aja deh. Kalian punya laptop kan nih? Oke. Misalnya di laptop kalian datanya misalnya 1.000. Oke. Nah, harusnya dan kapasitas harddisk kalian ya itu hitungannya kalau 1.000 harusnya misalnya 1.000 buat 1.000. Nggak hanya 1.000, jadi 2.000 supaya bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau data misalnya 1.000, penyimpanannya harus 2 kali. Harus di 2.000 supaya apa? Data bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya datanya 1.000, di harddisknya juga 1.000, nanti kalau kalian udah pernah ngalamin, itu nanti oke, masuk semua.
Tapi ketika diambil, ditransaksi di ini, dia akan mati, down. Pernah nggak kalian ngalamin gitu? Nah, nanti datang ke servis, oh ya ini habisnya kurang besar nih, gitu. Karena apa? Penyimpanannya itu tadi, ya. Sama, di dalam manajemen data juga gitu. Dan itu ketika proses perencanaan itu harus dipikirkan juga, harus ya itu penyimpanannya apa berapa ya, jangan sampai kejadian tadi stuck down gitu ya. Oke, nah setelah penyimpanan adalah pengaturan ya. Pengaturan data itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Nanti kita akan belajar secara besar ya. Dan itu biasanya tergantung dari institusi ya, karena institusi tiap tujuannya setiap institusi beda-beda ya. Nah, makanya pengaturan pengolahannya itu kadang berbeda. Dan ini ada beberapa jenisnya, ada beberapa metodenya. Ya, nanti kita akan pelajari ya. Oke, setelah itu adalah proses maintenance atau memelihara. Sebuah manajemen data, sebuah data di dalam sebuah institusi atau lembaga itu harus di-maintenance. Kalau nggak di-maintenance, tadi data itu apa? Bisa kemasukan virus, contohnya kalau di laptop kita ya, bisa kemasukan virus, bisa di-hacker, di-hijack, apalagi kalau perbankan tuh. Perbankan itu pemeliharaan datanya dahsyat. Firewall-nya untuk memelihara supaya tidak dimasukin oleh hacker itu berlapis-lapis itu. Itu lebih secure dibanding memelihara, ibaratnya kalau orang IT lebih canggih, lebih secure daripada memelihara bayi ya kalau di bank tuh ya. Oke, di sini ada yang mana ya? Ya, ini adalah 5 tahap proses dalam manajemen data. Urutannya seperti ini, nggak boleh dibalik-balik. Oke, dibalik-balik salah. Jadi nanti kalau ujian, apakah nanti di UAS atau di tugas ya, itu paham ya, 5 tahap dalam proses manajemen data. Ada yang mau tanya? Oke, nggak ada, kita lanjut ya. Anyway, sampai jam 9 nggak apa-apa nih kalian ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, manajemen data di perusahaan ya. Di dalam perusahaan ya, manajemen data itu pengolahan data biasanya ditangani oleh tim IT dan manajemen data. Lalu analisis data ditangani oleh data scientist dan data analitik. Nah, ini kalau kalian nanti mau jadi spesialis data scientist, dia akan ada di analisa data. Kalau kalian mau di dalam tim IT, itu bisa juga. Itu biasanya ngambil juga dari orang-orang informatika. Ya, jadi buat kalian sebenarnya tadi di awal saya bilang orang IT itu ke depannya insya Allah lapangan pekerjaannya udah jelas segmennya di mana. Dan tadi saya bilang nggak usah khawatir, karena apa? Era revolusi industri ke depannya itu IT yang akan memotorinya. Ya, jadi kalau kayak tadi ada yang dari Cianjur, lalu dari Mas yang dari Aceh, mau itu ini IT, semangat Mas. Oke? Kenapa? Di dunia ini era revolusi industri, ke depannya itu orang IT. Tadi di perusahaan-perusahaan aja tadi nih, ya, ini ada eh, dua apa pekerjaan ibaratnya ya, dua kinerja yang akan bekerja, ya, pengolahan data dan analisa data. Ya, pengolahan data tadi tim IT, nanti bisa di IT itu ada hardware-nya, ada networking-nya, ada software-nya. Nah, di analisis data juga nih.
Nah, analisis data, data scientist, data analitik, dan ini sekarang nih, udah 5 tahun ini ya, seorang data scientist, seorang data analitik itu banyak diperlukan, ya, diperlukan di dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi bahkan kalau kalian nanti pintar mengenai data scientist ya, banyak perusahaan-perusahaan asing juga yang memerlukannya. Ya, oke. Jadi dan itu untuk bisa seperti itu, punya skill seperti itu ya, tadi harus belajar. Awalnya tadi di kampus ini di S1. Nanti kalau S2-nya mau melanjutkan untuk data scientist, data analyst bisa masuk ke master MCOM kayak saya. Lalu nanti ada juga pelatihan-pelatihan mengenai data scientist, sebenarnya ada ya, supaya nanti kalian mahir. Nah, untuk data scientist itu nanti nggak hanya di Indonesia aja, dan memang di Indonesia diperlukan, tapi nanti tadi seorang data scientist itu hampir semua perusahaan di penjuru dunia memerlukannya. Di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Eropa, di Arab sekalipun, di Afrika gitu, ya nggak? Memerlukan seorang data scientist, data analitik. Oke. Dan satu hal lagi yang belajar mengenai dunia IT juga nggak hanya orang Indonesia, orang di seluruh penjuru dunia. Jadi kayak sekarang nih kita belajar ini, teman-teman kalian di di Cina, di India. Kenapa saya ngomong Cina, India, Pakistan? Nah, itu saingan kalian kalau di Asia tuh. Ya, tapi nggak usah ini, seleksi alam. Ketika nanti mahir skill ya, itu akan terlihat siapa yang lebih unggul gitu. Nggak usah takut ya. Oke. Tapi tadi untuk bisa unggul emang perlu fokus, perlu perjuangan, perlu pengorbanan ya. Ya, tapi ya itulah kalau untuk maju emang begitu. Pak Ibu juga begitu. Ya sama. Iya, terus saya udah perjuangnya dari beberapa puluh tahun lalu ya. Oke, nah ini ya dunia pengolahan data dan analisis data ini yang bisa kalian perdalam ya. And the future is will be, ini akan diperlukan sekali. Oke, berikutnya adalah nah ini mengenai manajemen data pentingnya ya. Kenapa sih manajemen data itu penting? Oh iya, karena apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Jadi di dalam perusahaan sekarang ini banyak dia memerlukan data scientist buat apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kadang ada satu perusahaan, mereka bingung nih, datanya source apa? Dia punya datanya banyak gitu kan. Ini gimana caranya untuk meningkatkan produktivitasnya gitu kan? Gimana saya mau tahu mengenai ini? Nah, itu biasanya yang bisa mengelola, memanage itu adalah orang IT. Dan yang lebih spesifik lagi adalah seorang data scientist. Dia bisa ngelola nanti ribuan data atau jutaan data, misalnya diperlukan data untuk ini itu gimana? Tadi, misalnya kita balik ke bank tadi ya, Bank Mandiri yang membuka cabang di Maluku. Nah, di Bank Mandiri itu dia udah punya orang data scientist. Bank itu udah punya orang data scientist. Kalau Ibu tahu, ya tahu orang saya itu. Jadi tahu di dalamnya untuk yang spesifikasi ini dia udah punya. Nah, tapi nggak semua perusahaan atau lembaga seperti bank yang udah lengkap. Punya seorang data scientist, punya seorang data analisis, punya IT bagian hardware-nya, bagian software-nya, bagian networking-nya. Ya nggak? Kan, kenapa saya bilang di bank itu lengkap tadi? Di antara seluruh bidang kehidupan ini, yang IT-nya canggih itu pertama adalah bank, banking. Dunia banking itu canggih. Government aja saya kasih tahu, government nggak secanggih banking. Lalu pertambangan tuh ya Pertamina, Shell, bahkan seluruh dunia ya itu
IT-nya masih canggihan banking, kasih tahu banking itu lengkap. Oke, nah tadi kita balik lagi ke tadi ya. Nah, sebuah perusahaan nggak semuanya mereka punya data scientist. Nah, tapi kadang setiap perusahaan kadang ada yang bingung nih, kadang ada kesulitan untuk menganalisa datanya. Nah, makanya dia kadang meng-hire seorang data scientist. Ini nanti sekarang aja udah banyak diperlukan data scientist, apalagi the future, ya, itu ya. Dimana tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya ada sebuah perusahaan produktivitasnya kok stagnan, nggak naik-naik, apa masalahnya nih, gitu kan? Nah, kadang seorang direktur sekarang ini mereka bingung. What's the problem? Karena nggak semua orang direktur ngerti mengenai manajemen data, ngerti mengenai IT, nggak semuanya. Ya, ada beberapa emang yang ngerti, tapi nggak semuanya, gitu. Nah, di balik itu bersyukurlah seorang direktur nggak ngerti IT ya nggak? Iya. Nah, itu kan jadi ini buat kita yang ahli IT kan gitu, ya nggak? Just checking ya. Oke, nah itu jadi pentingnya manajemen data. Oke, yang kedua itu untuk membantu membuat keputusan yang akurat, yang cepat dan tepat. Tadi seorang direktur bank untuk membuka cabang struktur bank Mandiri, apakah dia akan membuka cabang di Maluku? Tadi ya skenario-nya, contoh yang tadi ya, apakah dia membuka cabang atau tidak? Nah, tadi dia perlu orang-orang data scientist ya, yang dia perlu manajemen data. Dia perlu orang-orang yang bisa membantu dia untuk membuat keputusan, dan itu membantu keputusan dengan mempelajari, dengan menganalisis data yang ada. Jadi dia nggak perlu datang ke Maluku, nggak perlu. Tapi dengan data yang ada di dalam Bank Mandiri itu, ya dia bisa menganalisa, dia bisa mengambil keputusan apakah akan buka cabang atau depending dulu atau dan sebagainya. Itu berdasarkan data yang ada. Nah, seorang direktur untuk dia mempelajari itu, dia tadi perlu seorang data science, perlu seorang analisis data, perlu seorang ahli IT yang dia untuk mempelajari, mengevaluasi kelayakan untuk membuka cabang atau tidak. Ya, dan itu berlaku juga untuk bidang yang lain ya. Oke. Berikutnya, pentingnya manajemen data adalah untuk mengurangi risiko kehilangan informasi yang penting. Nah, ini ya, untuk mengurangi risiko kehilangan informasi yang penting. Jadi, ketika sebuah lembaga dia manajemen datanya udah lengkap, udah canggih, ya, maka bisa dipastikan informasi-informasi apapun itu udah lengkap. Sehingga ketika mengambil keputusan yang tingkat resikonya tinggi dengan data yang ada, itu bisa dikurangi. Kayak tadi, membuka cabang itu secara bisnis itu tingkat resikonya tinggi. Karena effort yang dikeluarkan juga tinggi. Jadi kalau salah dalam mengambil keputusan, ya maka akan kehilangan akan kehilangan sumber daya, lalu materi yang tinggi ya nggak, kalau dia salah dalam mengambil keputusan. Tapi ketika sebuah lembaga itu manajemen datanya sudah baik, sudah canggih ya, maka tingkat resiko kehilangan informasinya itu kecil. Ya. Oke, berikutnya adalah keamanan data. Ya, jadi di dalam sebuah lembaga, kalau manajemen datanya, keamanan datanya terjaga, itu insya Allah tingkat keamanannya juga baik. Nah, tingkat keamanan data itu dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah data center itu sistemnya dari sebuah perusahaan, misalnya firewall. Kalau banking tadi saya bilang ya, firewall-nya itu
keamanan data itu dijaga sekali. Dan itu firewall-nya berlapis-lapis. Firewall-nya berlapis-lapis. Anyway, ini tadi udah di record sama Mbak Juana ya. Oke Ya ya, Bu, nanti dan saya masih minta jalan kok Bu. ya udah. Nanti recordnya sekarang kirim ke saya, terus biar saya bisa share. Oke ya. Eh, oke, ada yang mau nanya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh produk manajemen data. Oke, contohnya di dunia pendidikan adalah tadi usia ya, universitas-universitas ya. Itu dia mempunyai tadi sistem di sini kan misalnya sistem siakat. Oke, sekilas mengenai manajemen data di dunia pendidikan ya. Ada sekarang ini kampus-kampus itu harus punya manajemen data, siakat namanya ya. Nah, eh, walaupun realnya ini siakat ini wajib, tapi di Indonesia itu ada juga beberapa yang siakatnya kadang belum ada. Ada Bu, emang ada. Tapi kalau udah emang sebuah kampus itu emang udah kredibel, apalagi di Jakarta ini, hampir semuanya udah punya siakat. Ya, nah termasuk di Unsia, walaupun dia 2 tahun, dia udah sistemnya udah canggih. Dia udah punya siakat, dia udah punya LSM. Kayak kita sekarang ini ngajar ini kan termasuk dari bagian dari manajemen datanya Universitas Cyber Asia. Ya, ya, oke. Nah, eh, kampus-kampus yang offline itu dia punya juga manajemen datanya kayak UI, kayak kampus ITB, kayak kampus yang ada di Indonesia ya, misalnya di swasta di Trisakti, di Atmajaya itu dia punya sistem manajemen data juga. Yang dalamnya beda-beda, seperti saya tadi bilang, setiap institusi punya, nah detailnya yang beda-beda. Nah, untuk pendidikan, ini just info ya, pendidikan itu di Departemen Pendidikan di Nadine ya, yang menterinya Nadine tuh ya, sejak menterinya Nadine itu wajib semuanya memakai siakat karena untuk standarisasi pendidikan manajemen data pendidikan. Jadi di dalam siakat ini itu mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia itu tercatat, Mbak, Mas. Termasuk kalian nih yang masuk di usia itu kan udah ada nomor mahasiswanya, nama siapa dan sebagainya itu tercatat. Sehingga nanti eh, ijazahnya juga akan tercatat. Dan itu salah satu untuk menghindari adanya apa? Ijazah palsu yang sekarang ini banyak beredar dan sebagainya itu karena tadi itu produk dari manajemen data di dunia pendidikan yang lama kan gitu sehingga sekarang ini untuk menghindari hal seperti itu semua lembaga-lembaga pendidikan ya ini wajib dan amat sangat wajib punya siakat. Kalau nggak bisa bikin siakat ibaratnya kasarnya universitas itu nggak akan diberikan izin untuk berdiri. Gitu. Ya, oke, ada yang mau nanya? Ini contohnya ya. Oke, ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, eh, apa-apa saya sampai jam 9 lebih ya. Oke, paling ini berpesan. Oke. Permasalahan dalam manajemen data. Pertama, ya, permasalahan di dalam pengimplementasian manajemen data itu adalah struktur data tidak terstandarisasi. Pertama itu struktur data tidak terstandarisasi. Pengkategorian yang kurang tepat, format data yang tidak konsisten, adanya duplikasi. Nah, itu tadi, struktur data yang tidak terstandarisasi. Baik lagi tadi ya, karena tadi siakat. Ya, siakat itu
adalah struktur manajemen data standar di dunia pendidikan di Indonesia. Ya, jadi kalau sebuah kampus dia tidak bisa menyediakan manajemen data si akad, maka sekarang ini ya udah berapa tahun yang lalu lah ya, itu maka Departemen Pendidikan atau Departemen Nadine tuh ya, itu tidak akan memberikan izin sebuah kampus itu berdiri. Karena di dunia pendidikan ingin struktur datanya itu terstandarisasi dengan adanya si akad. Gitu. Karena tadi permasalahan pertama di dalam implementasi manajemen data adalah struktur data yang tidak terstandarisasi. Kalau di dunia perbankan udah ada juga standarisasinya. Tadi untuk mengatasi permasalahan struktur data yang tidak terstandarisasi. Ya, di dunia government juga udah ada. Jadi ada beberapa bidang yang sudah mempunyai struktur data terstandarisasi. Pertama, banking, dia udah punya standarisasi. Kedua, pendidikan, ya. Nah, untuk bidang-bidang bisnis tertentu itu ada yang belum standarisasi, ya. Dan saya tidak ingin menyebutkan karena kita nggak baik ibaratnya menjelekkan bidang lain ya. Oke. Tapi apakah ada Bu? Ya masih ada dan sekarang dalam proses menstandarisasi. Nah, kenapa saya menginformasikan pendidikan? Karena kita di bidang pendidikan nih, gitu. Jadi harus tahu contohnya manajemen data dunia pendidikan standarisasinya apa? Tadi ya siakat. Ini standarnya siakat, ya. Jadi kalau sebuah kampus nggak ada sistem siakatnya, berarti dia tidak memenuhi standarisasi, gitu. Oke. Jadi hati-hati kalau kalian misalnya kalian punya teman atau sahabat dan sebagainya masuk sebuah kampus nggak ada siakatnya, nah itu hati-hati itu ya, karena standarisasi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu indikatornya dia baik dan dia punya izin resmi atau tidak, dia punya siakat atau tidak, gitu. Oke. Berikutnya, permasalahan berikutnya di dalam implementasi manajemen data adalah entry data tidak akurat dan terpercaya serta inkonsisten. Ya, itu permasalahan dalam manajemen data. Jadi kadang data, proses data yang ada di dalam instansi tersebut itu datanya nggak akurat dan tidak konsisten. Ya, jadi maksudnya inkonsisten tadi tidak stabil. Misalnya minggu ini oke, baik berjalan, tiba-tiba down, terus bahkan ganti lagi season, ganti lagi, begini. Nah itu nggak konsisten tuh. Ya, jadi itu permasalahan kedua adalah manajemen data dan itu satu indikator juga bahwa manajemen data di institusi tersebut belum baik. Bukan tidak baik ya, belum baik karena bisa diperbaiki, bisa. Makanya itu untuk memperbaiki sebuah lembaga manajemen datanya belum baik, untuk memperbaiki kan perlu orang-orang IT ya nggak? Iya, untuk orang yang ngerti. Nah itu buat orang IT adalah sebuah lapangan pekerjaan ya nggak? Iya. Jadi kalau orang IT itu nggak usah khawatir, sekarang kalian tuh belajar yang benar saja. The future, pekerjaan kalian tuh banyak, ruang pekerjaan kalian tuh banyak, ada gitu loh. Saya bisa optimis banget tentang itu. Cuma masalah skill kalian mumpuni apa enggak. Nah, untuk jadi orang yang mumpuni skillnya harus belajar yang benar, gitu ya. Oke. Nah, ini permasalahan manajemen data yang kedua ya. Entry datanya tidak akurat dan dipercaya serta inkonsisten. Nah, oke. Berikutnya yang ketiga adalah permasalahan di dalam manajemen data adalah data tersimpan dalam sumber yang berbeda. Nah, ini jadi apa?
dia punya server, misalnya satu lembaga, servernya beda-beda. Kalau mungkin dia cabangnya ada di Jawa, misalnya di Sumatera, di Kalimantan. Tapi servernya oke beda-beda. Tapi servernya misalnya based on-nya beda-beda. Ada yang misalnya pakai Linux, ada yang pakai ini, wah sehingga kacau itu. Kok bisa kacau, Bu? Ya bisa aja, mungkin aja orang IT yang di Jakartanya, di Pulau Jawanya beda, di Sumateranya beda, di Kalimantannya beda, dan dia mungkin aja nggak ngerti kalau satu data yang tersimpan itu harus satu OS gitu. Itu banyak terjadi kayak gitu tuh, karena maaf apa aja kadang gini ya. Jadi saya ceritanya, maaf ya, bukannya ini. Jadi ini buat pelajarannya. Jadi kadang gini ya. Di sebuah lembaga, tadi nggak semua orang ngerti IT. Nah, misalnya ini ada seorang bos nih, direktur misalnya, uangnya banyak, ini ya banyak. Tapi dia nggak ngerti, tapi dia pengen perusahaannya ini baik, transaksinya baik, pelayanannya baik. Nah, misalnya ada, maka dia perlu orang IT yang ngerti gitu. Nah, ada orang IT dan ini juga jangan dicontoh ya. Oh, dia tahu nih, oh ini orang apa mau buka bisnis nih. Oh, uangnya banyak nih. Oh, cabangnya banyak nih. Ya udah dia cari teman-teman. Kadang eh maaf apa aja. Kadang tadi Pak perlu ini Pak, perlu ini Pak, ini OS-nya harus bagaimana, harus begini, harus begini. Terus dia kerjasama dengan teman. Oh, yang ini beda-beda aja biar nanti ketika ini nggak jalan ganti OS baru gitu. Oh, ganti OS baru kan uang baru, uang lagi ya nggak? Ada yang seperti itu loh. Dan itu tadi saya bilang kalian punya ilmu, punya ini diimplementasikan dengan baik, jangan untuk menipu. Ya, nah sehingga ketika OS-nya nggak nyambung tuh, misalnya yang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan nggak nyambung, dia tuh bingung nih, padahal dia udah nyuruh orang untuk ini kok nggak bisa nyambung nih, gitu kan. Akhirnya ribut dan sebagainya. Nah, itu kalau orang orang IT yang ngerti setelah diperiksa dia tahu oh pantesan nggak nyambung karena ini karena ini karena ini ya, dan itu salah satu yang eh, tadi permasalahan yang paling ini adalah tadi servernya ya, penyimpanannya yang kadang di direkayasa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga tadi ya tidak berjalan dengan baik. Dan saya harap kalian udah ngerti, udah ini bekerjalah dengan baik ya. Oke, oke. Nah, ini permasalahan ya. Dan ini nanti di lapangan, mungkin kalian sekarang belajar di saya di malam ini, oh ada bu kayak gitu ya. Mungkin kalian baru, oh ya gini ya. Tapi nanti kalau kalian selalu terjun di lapangan, mungkin di antara kalian akan mendapati permasalahan seperti ini gitu. Oh iya iya benar ya. Waktu itu saya kuliah di usia pernah ada yang ngomong gini ya, oh ya permasalahan salah satu dalam manajemen data ini tadi. Data tersimpan dalam sumber yang berbeda. Kok bisa berbeda? Tadi kadang direkayasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan notabene-nya mengambil keuntungan di dalam suatu situasi, ya nggak? Oke. Nah ini harus dan tadi kalian ketika kalian nanti yang diserai tugas ya bekerjalah dengan baik sehingga tidak terjadi permasalahan di nomor 3 ini ya. Oke, karena di sini tadi tingkat eh, karena pengadaan sumber sumber equipment, misalnya equipment untuk penyimpanan data itu adalah satu bisnis tersendiri ya, ya yang jumlahnya lumayan ya. Nah, itu tadi kadang dipermainkan. Itu aja sih ya. Oke. Tapi saya harap kalian nanti jadi seorang ahli IT yang baik ya, sehingga nggak perlu kalian mencari uang untuk hal-hal yang nggak baik seperti ini ya, merekayasa seperti ini. Oke, berikutnya adalah permasalahan keempat adalah kesulitan mencari data dalam waktu singkat. Kenapa bisa terjadi kesulitan mencari data dalam waktu singkat? Karena bisa ini terjadi karena pertama, ya,
ketika proses perencanaan itu tidak berjalan dengan baik, ya, tidak direncanakan dengan baik, tidak di planning dengan baik. Oke. Bahkan misalnya udah baik nih, udah baik tuh, udah ketemu orang ahli IT-nya ini, nah ini yang ini gitu kan, udah di planning, udah dibikin blueprintnya, oke? Lalu dibikinlah tuh perancangannya, pengolahannya, oke? Dibikin. Oke. Nah, ketika proses nanti ada mata kuliah tuh apa ya? Pengelolaan how to bikinnya tuh di metodologi atau di sini di apa? Saya ngajar juga sih. Jadi dari perencanaan bikin mengolah itu ada di step. Kalian udah belajar yang waterfall itu, udah belajar belum? Udah belajar belum? Nah, itu ada di proses implementasi proses desainnya, ya. Itu dari proses planning, set plan, lalu ke proses desain sebuah rancangan. Itu kalau nggak benar, ya, itu nanti hasilnya ketahuan ketika implementasi, data yang akan dicari itu bisa lambat. Ya, jadi tadi permasalahan keempat ini, kenapa bisa data yang dicari sulit, bahkan lama, itu karena tadi proses di sini, proses di perencanaan dan pengolahan ini tidak berjalan dengan baik di dua proses ini. Dan itu biasanya ada proses ketika set plan-nya yang begini, yang begini, yang begini. Ketika didesainnya nggak sesuai dengan set plan. Emang ada buku kayak gitu? Banyak. Banyak. Ya, kok bisa begitu, Bu? Ya, itu nanti pelajaran tersendiri itu banyak tuh. Ya, ya tadi saya harapkan kalian jadi orang IT yang baik sehingga tadi ketika membuat, mengolah, mendesain, ya itu harus sesuai dengan set plan. Karena kalau tadi nggak sesuai dengan set plan dan mendesain tidak sesuai dengan yang ditentukan, set plan yang udah ditentukan di dalam lembaga tersebut, itu mungkin di awal seorang direktur atau orang yang awam IT nggak akan lihat. Tapi seorang ahli, dia akan tahu. Ini nanti dia tidak membuat sesuai dengan planning, itu notabene-nya akan kelihatan ketika tadi proses implementasi. Mencari data ini kok susah. Tadi kita balik lagi ke misalnya Mandiri tadi tuh. Direkturnya membuka cabang di Maluku. Mau cari data, misalnya data pelanggan, customer di Maluku, kok susah keluarnya. Nah, itu jadi tanda tanya tuh. Harusnya tinggal hitungan detik keluar, cet gitu kan. Kok itu nggak keluar? Kok ini keluarnya? Nah, itu tadi ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Itu. Nah, itu salah satu permasalahan di dalam manajemen data. Ya. Nah, proses yang tidak baik tadi. Misalnya perencanaannya udah baik. Nah, bahkan bisa jadi di pengelolaan. Bahkan bisa jadi penyimpanan. Misalnya penyimpanan, kalau penyimpanan tadi simpel aja sih. Ibaratnya penyimpanannya udah penuh. Jadi kalau datanya misalnya 1000, penyimpanannya misalnya cukup untuk 1000, ya udah datanya nggak bisa keluar. Itu tadi konsekuensinya, datanya nggak bisa keluar. Makanya penyimpanan 1000, datanya 1000, ya penyimpanannya harus 2000. Kalau penyimpanannya 1000, ya tadi data nggak bisa keluar, lama bahkan keluarnya. Nggak keluar juga, karena nggak bisa bergerak gitu loh. Jadi data juga perlu ruang dia untuk bersirkulasi gitu. Oke, paham? Ini kita sampai 9:30 aja ya. Ada waktu 7 menit nih. Ada yang mau tanya? Aman, Bu. Hmm, ada yang mau tanya?
Alhamdulillah jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, ya udah. Kalau nggak ada mau tanya, kita lanjutkan ke depan ya. Ibu, kalau Oke, untuk boleh. tugas kira-kira di pekan berapa ya? Kenapa, Mas? Kalau untuk tugas kira-kira Nah, di pekan berapa ya? tugas. Oke, sebenarnya tugas itu saya mau bagi malam ini. Nih, ya, untuk diingatkan. Mas Rizal ya. Oke. Nah, itu untuk kelas kalian ya. Kita tahu tugas ini adalah 20% ya. Sehingga ya wajib kalian ikut. Oke. Tugas ini adalah tugas kelompok. Jadi saya to the point aja ya. Saya langsung aja jabarin sekarang ya tugasnya ya. Tugas ini adalah tugas kelompok. Tolong perhatikan. Dan ya tugas kelompok dan nanti tugasnya dipresentasikan. Oke, nanti saya akan ini ketuanya ya. Nanti sistem penilaiannya gimana? Oke, satu kelompok dapat A, semuanya satu kelompok itu A. Maka kerja kelompok ini penting. Satu kelompok nilainya C, semuanya C. Ya. Bagaimana untuk dapat A, Bu? Oke, nanti kita akan hari ini juga, nggak apa-apa sampai malam ya. Malam ini juga kita akan bagi kelompoknya. Kita akan bagi juga kelompok ini presentasinya kapan, kelompok ini kapan. Nah, nanti ketika presentasi itulah itu yang nanti saya nilai. Ya, karena dari presentasi itu nanti saya akan nilai juga kekompakannya, teamworknya. Jadi pada saat nanti akan ditentukan kelompok ini, ketua ini ya akan presentasi hari ini. Udah ditentukan tuh. Nah, ketika presentasi itu semua anggota wajib ikut. Oke, kalau nggak hadir, saya ngomong dari sekarang nih, nggak akan dapat nilai tugas. Nggak ada alasannya. Kenapa? Nanti ditentukan kelompok ini akan presentasi hari ini jam segini. Ya, jadi harus siap-siap jauh-jauh hari karena ditentukan dari jauh-jauh hari. Dan pada saat satu kelompok ditentukan presentasinya dengan ketua dan kelompoknya. Nah, misalnya kelompok lain nggak hadir, boleh nggak Bu? Ya nggak apa-apa. Yang penting kelompok itu yang hadir pada saat ditentukan waktu dan jamnya dia presentasi. Kalau nggak hadir, saya bilang tadi kelompok salah satunya nggak hadir, kelompok itu si mahasiswa itu nggak dapat nilai tugas dan konsekuensinya nilai kekompakan di kelompok itu juga akan berkurang gitu ya. Sekarang ini kan untuk data science itu ada 73. Oke, kita akan bagi menjadi 73 akan bagi menjadi bentar ya. Kan saya bagi menjadi 12 kelompok ya. Jadi tiap sesi nanti ada 3 kelompok yang presentasi dan presentasinya nggak lama, 20 menit. Tiap kelompok 20 menit. Oke, jadi ada 12 kelompok. Nah, sekarang yang hadir sekarang ini adalah 15 mahasiswa dan saya akan tunjuk yang hadir sekarang jadi ketua. Oke, ya. Ya,
Mas Rizal ya. Oke. Pertama Mas Ya, Rizal jadi ketua ya. ya siap Bu. Oke, siap. Berikutnya Mbak Joana. Oke. Berikutnya siapa? Ketua. Nih, eh, untuk ketua itu dapat nilai khusus dari saya. Kalau dia bisa pimpin, kalau dia presentasikan materinya bagus, pimpin anggotanya dengan baik. Oke, misalnya nilainya grup itu misalnya nilainya saya nilai 80 satu grup tuh. Nah, untuk ketua bisa saya tambah jadi 85 gitu atau 83 gitu. Ini saya ngomong sekarang nih ya. Misalnya satu kelompok nilainya 70. Untuk ketuanya saya kasih plus 73 atau 75 gitu. Karena dia kan juga punya effort ya. Iya. Itu untuk ketua ya. Oke, siapa lagi yang menjadi ketua? Ada 12 nih kelompok, berarti ada 12 ketua. Udah ada dua, Mas Rizal, Mbak Joana, berikutnya siapa? Mas Firmansyah. Siap, Mas? Ya, siap Bu. Iyalah, siap. Oke. Angkat tangan lagi, siapa lagi? Berikutnya siapa? Ayolah, anak saya aja perempuan, ketika kalau kayak gini dia kita, mah aku tunjuk tangan loh jadi ketua. Ketua Bu, saya menjadi ketua gitu. Ayolah, ayo. Lagi mas-mas dan mbak-mbak nih. Ayo. Berikutnya siapa? Oh, Mbak Cornelia. Ya Mbak ya. Mbaknya ladies kan ya? Halo Mbak. Iya, Bu. Yes, Iya, fine. Bu. Oke. Berikutnya, apa lagi? Ayo. Ayolah, gentleman siapa gitu. Apa lagi? Ayo. 8 lagi nih. Mas Arlis. Ya, Mas Arlis. Mas Arlis. Halo. Mas Arlis. Isnaindir. Oke. Mas Saiful Rafiq. Mas Saiful Rafiq. Halo, Mas. Siap Bu. Siap. Mau jadi ketua, Mas? Siap. Insya Allah Bu, insya Allah. Oke. Ya udah, Mas Saiful Rafiq ya. Nanti ini eh, bikinnya apa? Tenang aja, saya jelasin nanti ya. Oke, berikutnya siapa? Ayo, Mas Muzakir. Pak Mas Muzakir, halo. Oh, malam Bu. Malam, Mas. Siap jadi ketua, Mas? Siap Bu, siap. Ya udah, Mas Muzakir ya. Kamu domisili di mana sih, Mas ya? Jakarta. Saya domisili Kalimantan Timur, Ah, Berau. ya udah, Kalimantan Timur. Itu kan yang mau jadi pindah ibu kota di situ ya, Mas ya? Benar Bukan? Bu. Iya, benar ya. Iya. Kalau jadi pindah ke sana itu, Mas. Lagi dibuat beneran ya, Mas ya? Hah, Iya Bu, sedang ini yang dibuat. sedang dibuat itu Bu. Ah, iya tuh. Tempatnya mau jadi ibu kota tuh. Good, good. Oke, berikutnya siapa? Ayo, ladies. Ini ada ladiesnya nih, ada Mbak Irmayanti, Mbak Salma, Mbak Feby. Ayo, ladies. Udah mau? Sedia? Ayolah, kayak Mbak Cornelia tuh. Set hand. Oke. Mbak Feby. Mana Mbak Feby? Halo, Mbak Salma. Mas Hasbulo. Gimana, Mas? Kalau saya lagi banyak kegiatan, Bu. Maaf, belum bisa Oh, gitu. hadir. Maaf, Bu.
Kamu domisili di mana, Mas? Depok, Bu. Oh, Depok. Udah. Ya Bu, Yaudah. izin Bu, tadi manggil ya Bu? Ya, Ya mohon Febi maaf Bu. Hidayat. Iya, Eh, jadi oke. saya baru pulang kerja, terus ini lagi ngurus anak-anak Bu, lagi sakit. Jadi Oh, ya, maklum. ya. Ya udah, oke, ya udah. Iya, ini mau ini jadi ketua kelompok. Siap, Mas? Kenapa Bu? Kita lagi milih untuk ketua kelompok tugas, Mas, di data science. Kamu bersedia, Kak? Kalau saya mohon maaf Bu, repot Bu di rumah Oke. juga. Jadi Ya udah, belum it's okay. sempat, Mas. Oke, nggak apa-apa, Mas. Yang siap Ya, aja terima ya. kasih Bu. Ya. Yes, right. Oke, Mbak Irma Yanti. Mbak. Oke, Mbak Salma. Mas Asrul. Sasrul Abdul. Maaf Bu, saya belum siap Bu. Oh, belum siap. Oke. Mas Arlis. Mas Arlis. Halo, Mas. Mas Muhammad Fikri. Siap, Mas. Mas Muhammad Fikri. Mbak Salma. Mas Ridwan Maulana. Mas Ridwan. Maaf Ibu, kayaknya saya nggak bisa deh, soalnya mau keluar kota gitu, ada kerjaan. Ini kan nanti ditentukan, Mas. Jadi kamu apa presentasinya berdasarkan waktu yang ditentukan gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak presentasi ya kamu mau dinas keluar kota ya monggo aja gitu loh. Bisa aja. Oh, Gimana? kalau gitu, boleh deh. Ya udah, oke. Jadi nggak setiap Vkom presentasi kamu wajib hadir, nggak perlu. Seperti saya bilang tadi, ketika yang dijadwalkan ya dia wajib hadir, gitu loh. Oke, Mas Muhammad Fikri, Ya Bu. siap ya? Ya Bu, insya Allah. Oke, Muhammad Fikri. Lalu Mas Theodor Feril, halo Mas. Assalamualaikum Mas. Oke, Nah, saya ya, sudah Cornelia Cathy tadi, Bu. ya. Theodor Feril kan? Iya, sudah sama Cornelia Cathy tadi, Bu. Sudah Enggak. satu. Tunggu, kamu mau jadi ketua juga bisa, Mas. Cornelia sendiri, kamu sendiri. Paham maksudnya? Kamu ketua juga, Cornelia juga. Jadi ada dua kelompok. Yang satu kelompoknya ketuanya Cornelia, yang satu ketuanya kamu, Theodor Feril. Iya, tadi saya diajak satu tim gitu sama dia tadi, sama Cornelia Cathy. Aduh sih Mas, ya kamu mau jadi ketua juga boleh, nggak apa-apa. Boleh saya bikin Cornelia Cathy juga nggak apa-apa, Bu. Oh, jadi kamu nggak mau jadi ketua, jadi anggota aja gitu? Iya, Bu, sudah diajak tadi. Oh. Ya sudah. Oke, kita nggak bisa. Mas Asrul, Abdul? Saya belum siap Bu kalau jadi ketua Bu. Kenapa? Harus belajar jadi ketua. Orang IT, nanti kamu kan kerja juga nggak bareng teman kamu, nanti ditempatkan di mana di ini, kamu udah pernah pengalaman jadi ketua kelompok tugas. Jadi nanti kalau kerja, diserahin tugas jadi koordinator, udah punya pengalaman jadi ketua kelompok tugas gitu loh, Mas. Ya, Asrul coba deh Bu.
Ya Asrul, iya, Asrul coba Bu. apalagi kuliah belajar seininya, apalagi belajar jadi leader, jadi pemimpin kan gitu. Kalian kan nanti jadi pemimpin juga, oke? Ya, Asrul Ya, coba Bu. ah, Ya, Asrul coba untuk ya, menjadi ketua. asal coba harus coba dong Mas. Oke, generasi penerus IT harus jadi pemimpin. Makanya nih sekarang belajar jadi pemimpin gimana gitu. Ininya eh, nanti kan untuk jadi pemimpin itu kan harus learning by doing, ya nggak? Nah, sekarang belajarnya nih gitu ya. Ya ladies juga belajar. Nggak apa, saya dulu juga waktu kuliah dulu, zaman dulu aktif. Saya jadi ketua lagi. Ya, Bu. Sekarang Mbak Irma, oke ya, siap ya, Mas Asrul ya. Kamu domisili di mana, Mas? Ya, Bu. Domisili kamu di mana? Cianjur, Bu. Oh, Cianjur tadi ya. Oke, siap ya, Mas ya. Oke. Ya. Berikutnya Mbak Irma Yanti. Halo, Mbak. Mbak Irma. Ladies nih. Mbak Irma. Halo, Mbak Irma Yanti. Mbak Irma. Mbak Salma. Mbak Salma. Nggak ada suaranya ya. Mbak Permisi, Bu. Juana. Ya, Bu. Kok Mbak Salma sama Mbak Irma Yanti nggak ada suaranya? Mana? Iya, Bu. Kamu dekat sama dengan mereka? Gimana, Bu? Kamu dekat dengan mereka berdua nih, yang Saya ladies. Ya. kebetulan saya hanya kenal sama Mbak Irma sih, Bu. Oke. Kamu dekat rumahnya, Enggak, tapi cuman kenal. ya kenal-kenal aja. BTW, Bu, maaf sebelumnya Hah? ingin menanyakan kalau Mm-mm. misalnya teknis ini pembentukan kelompoknya nanti bagaimana ya? Ya nanti saya terangin. Makanya saya harus tentuin ketuanya dulu nih biar sesuai nih. Halnya, Bu, Kalau Mbak Irma bisa jadi ketua ya. Halo Mbak Irma. Soalnya kenapa Mbak Joana? kalau misalnya kayak gini melalui forum Zoom gini untuk menentukan ketua kelompok satu-satu juga jujurnya cukup sulit ya Bu. Seperti dari tadi Ibu manggilin satu-satu memang waktunya juga lama karena Ya. nggak semuanya standby di Zoom juga. Ada yang cuma join-join aja dan ada yang sambil ngurusin kegiatan lain. Kalau biasanya di usia ini Bu, kalau yang presentasi biasanya kita dibebasin bikin kelompoknya lalu yang penting nanti presentasi upload ke YouTube lalu kirim di add link gitu Bu di LMS. Jadi tidak ada presentasi secara langsung. Kalau saya maunya secara langsung biar memang dapat nilainya bagus gitu Mbak. Tapi untuk bisa dapat nilai ini kan saya harus objektif menilai gitu loh. Nah, kalau yang sudah itu kelompoknya ada ketuanya nggak? Nggak ada ya, main bagi gitu aja ya? Ya, langsung aja terbentuk kelompoknya seperti itu, Bu. Karena kebetulan kalau misalnya misalnya jumlah anaknya ada 60 misalnya, dibagi 15 kelompok, satu kelompok 4 orang. Karena di Unsia ini kan banyak mahasiswa yang modelnya itu kayak dia kuliah hanya berupa download materi, kerjakan tugas, ujian, terus udah Bu. Karena ya pekerjaan masing-masing beda Bu. Terus kayak kadang pengalaman nih Bu, sorry saya agak curhat ya. Dari semester sebelumnya memang ada yang kelompoknya ditentukan dan bahkan anggotanya itu memang mahasiswanya ternyata udah nggak aktif gitu. Dia bayar tapi dia nggak aktif kuliahnya dan banyak lagi sebagainya nggak bisa dihubungi. Jadi mungkin kalau misalnya mungkin kalau seperti live atau misalnya satu anggotanya ada yang nggak bisa hadir terus mau mengaruhi nilai kelompok yang lain mungkin agak berat Bu buat mahasiswa yang lain juga Bu apalagi yang aktif-aktif gitu Bu. Ya udah sekarang gini. Ini saya ya udah nggak apa-apa. Good, saya itu masukkan ya. Jadi gini, saya ingin tadi kan saya udah ini ketuanya ya. Nah, nanti ketuanya itu yang akan bertanggung jawab ketika presentasi. Nah, untuk anggotanya nanti masing-masing ketua saya bebasin. Ya, cari anggotanya kan listnya ada ya.
masing-masing ini. Nah, jadi semua mahasiswa itu harus masuk ke kelompok tersebut, ya. Dan ketua itu bebas milih anggota. Tapi jangan sampai double, maksudnya double maksudnya apa? Maksudnya nanti misalnya di grupnya Mas Rizal, ada juga dia di grupnya Mas Muzakir, nggak begitu ya. Jadi harus satu-satu. Dan itu ini kan tadi saya bilang saya itu apa bentuk menjadi 12 kelompok. Jadi masing-masing itu ada 6 kelompok, tapi ada satu yang 7. Jadi poinnya gini, jadi masing-masing anggota maksimum itu 7, nggak bisa lebih dari 7. Oke? Ya. Nah, si ketua ini nanti yang menghandle ketujuh atau kurang ketujuh anggotanya. Ya, jadi masing-masing anggota nanti misalnya ada yang 6, ada yang 5, ya nggak apa-apa, ada yang 7 juga gitu. Emang dari kapasitasnya kan semua 73. 73 kalau dibagi 12 kan 6, jadi rata-rata 6. Tapi kan ada 73, jadi ada yang 7. Jadi nanti ada yang anggotanya 7, ada yang anggotanya 6, fine. Tapi nggak boleh 8. Ya, jadi maksimum Kalau 7. 5 boleh ya, Bu? Boleh, Kalau 5 atau 5, 6 6 itu boleh. 5, 6 boleh. Dan saya mohon untuk ketua, tolong diakomodasi teman-temannya jadi di grupnya, misalnya ada anggota yang belum punya grup, ya tolong diakomodasi. Terus satu hal lagi, ini kan baru 9 ketua nih, kurang 3. Mungkin di antara kalian ada yang kenal siapa yang mungkin capable untuk jadi ketua? Mas Rizal, temannya siapa? Yang nggak ada di sini. ada itu ya Iwan Asli, terus Oke, ya ada udah. Oke, saya Julian, tulis ya. Iwan siapa? Iwan Asli Asli, sama oke. Julian. Julian. Iya, Julian apa, Mas? Namanya Julian apa? namanya Julia siapa ya, Kak Joana? Julia Resi. Hah? Julia Resi. Oh, Julia Resi. Oh, dia ini ya. Oke. Satu lagi, siapa? Satu lagi nih, Mbak, Mas. Satu lagi, Iya, Joana. Irma biasanya aktif, cuman ini dipanggil nggak nyawa. Iya, oh Irma aktif. Irma bisa Iya, jadi ketua, biasa. Mbak Ya, Joana. seharusnya menurut saya sih bisa, Bisa. cuman Oh ya orangnya udah, dipanggil nggak nyawa. kita tunjuk dia jadi ketua ya, Mbak Irma ya. Oke. Irma Yanti. Ya, jadi Mbak Joana tolong dicatat ya ketuanya. Pertama Mas Rizal, kedua Mbak Joana, ketiga Mas Firmansyah, keempat Mbak Cornelia, kelima Mas Saiful. Saya ada kan di sini ya, Mas Saiful Rafiq. Lalu keenam Mas Muzakir, Muhammad Muzakir. Sorry, bukan Muhammad Muzakir ya, sorry. Lalu berikutnya Ridwan Maulana, lalu Muhammad Fikri, lalu Mas Asrul Abdul, lalu Mas Iwan Asli tadi ya, lalu Julie Resi itu laki perempuan? Perempuan, Bu. Perempuan, oke. Mbak Julie Resi, oke. Lalu berikutnya Mbak Irmayanti, ya. Nah, ini jadi gini, kalian nanti bikin presentasi, ya, itu mengenai data science. Oke, saya bagi nih bidangnya ya. Pertama banking, nanti kalian milih nih ketuanya nih yang ada di sini ya. Banking, pertama pilihannya banking. Kedua government. Oke, ketiga perdagangan. Oke, keempat retail, bidang retail. Kelima pendidikan. Keenam pertambangan. Oke, ada 6 pilihan. Oke, Apa sekarang itu setelah pertambangan? ada 6. Emang 6, Mbak? Pertama banking, government,
perdagangan, lalu perdagangan industri, lalu retail dan niaga ya. Lalu pendidikan, lalu pertambangan. Tambangan semua tambang tuh ya. Oke, ada 6. Nah, sekarang ketuanya milih. Pertama, Mas Rizal. Mana Mas Rizal? Karena dia ini pertama ya, Mas Rizal bisa pilih Mas. Kamu mau yang mana Mas? Ada 6. Mas Rizal. Halo. Mas Rizal. Mas Rizal. Oh, nggak ada. Ya udah Mbak Joana, kamu milih apa Mbak? Maaf Bu, Mas Rizal, ini sebentar. tadi kemut ya. Ya udah, Mas Saya Rizal. retail mungkin Bu. Retail ya, oke. Ya, Retail dan niaga ya, oke. Mbak Joana, kamu pilih apa? Pendidikan, Bu. Pendidikan. Oke. Mas Firman Syah, kamu apa Mas? Banking, Bu. Banking. Mbak Cornelia, kamu apa Mbak? Perdagangan, Bu. Perdagangan. Perdagangan industri ya. Oke, Bu. Oke. Mas Saiful Rafiq, kamu apa Mas? Pendidikan bisa lagi, Bu. Oke, karena ini 12, bidangnya 6, jadi ada 2, boleh. Pendidikan. Pendidikan. Jadi pendidikan udah nggak boleh dipilih lagi ya. Ada 2 soalnya ya. Lalu Mas Muzakir, apa Mas? Bu, sebelumnya saya mau nanya Bu, perbedaan antara retail dan perdagangan itu letaknya di mana Bu ya? Di bidangnya Mas. Kalau perdagangan, e-commerce, ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya. Tapi kalau perdagangan itu nggak ada retailnya. Perdagangan biasanya dalam industri yang lebih besar skopnya, lebih Oh, besar. kayak B2B gitu ya Bu ya? Yes, right. Kalau retail ya retail kayak Shopee gitu, itu retail. Itu sih ya gitu ya. Oh ya, oke. Oke. Nanti Bu, retail aja Bu. Retail, oke. Berarti retail udah ada 2 yang milih ya. Berarti retail nggak bisa dipilih lagi. Oke. Mas Rizwan Maulana, kamu pilih apa Mas? Kalau subjeknya di luar dari yang 6 itu boleh nggak Bu? Apa? Kepelabuhanan mungkin. Ya itu bisa perdagangan. Oh ya udah boleh ke perdagangan deh. Ya udah. Kamu perdagangan ya. Berarti perdagangan. Nah, perdagangan belum ya, baru 1 ya. Mbak Cornelia tadi kamu apa Mas? Mas lagi Mbak. Kamu perdagangan juga ya Mbak? Oh ya, jadi perdagangan udah 2 ya. Iya, Bu. Oke, Mbak Cornelia, Ana, sama Mas Ridwan Maulana, perdagangan enggak? Oke. Oke, berikutnya Muhammad Fikri. Kamu apa, Mas? Mbak Joana tolong dicatat ya. Bentar, Siapa Bu. tahu saya catat. Hah? Kamu ada banking, government, sama pertambangan. Saya pertambangan aja, Bu. Pertambangan, oke. Oh, bentar, Bu. Banking. Nah, pertambangan juga banyak, Mas. Lagi sekarang. Ya udah banking. Oke, apa banking? Banking udah 2 ya. Jadi banking. Oke, Asrul Abdul. Apa Mas? Government? Sebelumnya izin bertanya Bu, Yes, government right. itu pemerintahan bukan Bu? Iya, pemerintahan. Ya udah government aja. Government. Pemerintahan ya. Iya. Government pemerintahan. Oke. Bu, izin Bu, barusan yes. yang terakhir sebelum Mas Asrul siapa ya Bu? Dan pilih apa? Muhammad Fikri. Itu banking. Rizwan Maulana perdagangan. Mas Asrul pemerintahan atau government. Oke, sekarang Mas Iwan Asli apa ya?
Apa Mas Ria? Pertambangan aja ya? Ya, yang sisa aja Bu. Kan Ya orangnya udah, udah ada. pertambangan. Pertambangan. Bu, Mas Rizal bukannya tadi udah pilih duluan ya, Bu? Ya, Mas Rizal kan dia menginin Mas Iwan tuh temennya. Oh, oke. Mas Iwan tuh pertambangan ya. Mbak Julian Resi ya, yang Mbak Juana bilang Ya, Bu. itu pemerintahan ya, government ya. Oke, Bu. Bentar, kok pendidikan kedua perdagangan baik pemerintah. Ini kalau Mbak Juli Resi pemerintahan. Mbak Irma ini ya, kayaknya udah dua semua ya. Berarti bagian terakhir pertambangan, Bu. Pertambangan ya? Oh iya ya udah benar. Oke, ya udah Mbak Irma pertambangan. Oke, sekarang kita tentukan waktunya ya. Kita mulai minggu depan ya. Jadi setiap sesi itu minggu depan kan itu pertemuan ke-10 ya. 10, 11, 12, 13. Jadi 4 pertemuan ke depan itu adalah presentasi. Oke, itu jadi masing-masing pertemuan nanti sesi itu 3 kelompok. Oke, di sini pertemuan pertama itu nanti kelompoknya Mas Rizal, Mbak Juana, dan Firmansyah. Catat ya. Itu Pertemuan hari ke-10. dan jamnya, Bu. Oke, sekarang kita sepakati. Kalian mau hari Kamis atau hari Sabtu? Juga biar Sabtu saya aja, Bu. schedule waktu saya. Sabtu kayak sekarang gini ya? Iya, Bu. Iya, betul Bu. Iya, Bu. Ya udah, Sabtu ya. Oke. Karena mau Sabtu juga tadi ada mata kuliah lain, udah nggak apa-apa ya. Sabtu jam 7 ya. Mulainya jam 7 deh. Jam 7.15 ya. Habis Iya, Bu, isya habis ya. sholat Isya, Bu, kalau izin. Ya, Sabtu ya. Oke. Kan bisa lama. Atau 3 kelompok atau 4 kelompok ya? Gimana Mbak Joana? Kita sesuaikan berdasarkan kecukupan waktu mungkin, Bu. 3 aja ya? Atau 4? Sebenarnya bisa sih 4. Jika Tapi 2 jam memungkinkan jadi ya. 20 kali 4 jadi Iya. sekitar 1 jam setengah. Bisa. Iya. Jadi kalau misalnya ada sisa, baru ada kelebihannya. Takutnya nggak kekejar, Bu. Untuk Iya, ya udah. 11 soalnya udah mau UAS. Ya benar. Ya udah 3 kelompok ya. Ada kita tentukan aja 3 kelompok ya. Jadi pertemuan ke-10, tolong catat Mbak. Itu grupnya Mas Rizal, Mbak Joana, dan Firmansyah. Ya, pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 itu grupnya Cornelia, Saifur Rafiq, dan Muzakir. Itu 11. Pertemuan ke-12 grupnya Rizwan Maulana, Muhammad Fikri, dan Asrul Abdul. Itu pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 grupnya Iwan, Asli, Julian Resi, dan Irmayanti. Itu pertemuan ke-13. Oke, ini Mas Iwan baru gabung ya. Mas, kamu siap jadi ketua kelompok kan, Mas? Ya Bu, insya Allah siap. Ya harus siap lah. Iya. Ketua kalau grup. Ya maaf Kenapa? baru hadir Bu. Tadi ada acara sebentar. Maaf Ya, ya Bu. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, kamu bidangnya bidang pertambangan. Oke. Oh, Jadi pertambangan gini, baik. dengerin ya. Bikinnya apa? Oke. Kalian bikin, ya, ketua coba dengerin ya. Jadi kalian bikin mengenai data science
di bidang yang udah ditentukan. Oke, nah perusahaan yang kalian cari ini, perusahaan di seluruh dunia, terserah. Mau dalam negeri, mau luar negeri, sesuai dengan bidangnya. Kalian pilih. Kalau misalnya kalian interest sama perusahaan luar nih, misalnya dari Prancis atau dari Arab Saudi juga, misalnya yang pertambangan, boleh. Tapi di presentasinya dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Oke. Ya, paham, Bu. Kalian ceritakan nih, perusahaan ini gini-gini. Sampai tadi, kita udah belajar manajemen data ya. Sampai tadi, manajemen datanya bagaimana? Oke, Nah, baik, Bu. sampai nanti yang mau dapat nilai plus nih tadi. Contohnya yang sudah tervisualisasi. Yang udah ada videonya. Wah, itu cakep banget tuh. Maksudnya Ibu gimana? Gini, misalnya gini. Tadi kita udah belajar mengenai syakat. Nih contohnya pendidikan nih. Oke. Syakat itu adalah contoh dari manajemen datanya bidang pendidikan. Oke. Nah, nggak boleh Unsia nggak boleh jadi contoh ya. Yang pendidikan siapa nih? Oke. Jadi kampus lain. Misalnya yang pendidikan itu bentar. Mbak Juanda ya kamu ya Mbak? Oke. Misalnya kamu UI. Ambil contoh UI. Oke. UI itu bla bla bla. Nah, UI itu dia udah punya manajemen data yang canggih. Dan kamu misalnya dapat nih contoh videonya dari data science-nya UI itu berbentuk video. Nah, itu plus sudah pasti. Itu kayak si A tuh. Paham? UI itu banyak fakultasnya, banyak banget. Misalnya kamu dapat satu fakultas misalnya, fakultas tekniknya, teknik juga banyak kan dia, misalnya teknik mesin atau teknik elektro atau teknik sipilnya. Kamu dapat videonya, Mbak. Jadi berbentuk video ya. Emang ada Bu? Ada. Cari deh, ada. Saya ngomongin karena sepengalaman ada. Ya. Nah, itu kamu presentasiin tuh, waktunya 20 menit. Dapat videonya, ya sesuai dengan bidangnya. Saya udah ngomong dari sekarang, udah pasti nilainya grup tugasnya A. Paham? Di tahap universitas Paham? kalau pendidikan. Ya, ada yang mau tanya? Kalau pendidikan harus tahap universitas atau bisa tahap sekolah gitu, Bu? Bisa sekolah, pokoknya pendidikan. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin visualisasi datanya, udah aman, Bu. Iya, yang emang udah berjalan. Misalnya kamu pendidikan di luar negeri itu ada, misalnya kamu dapatnya di luar negeri. Ya, misalnya ya udah nggak apa-apa, kamu download, kamu nanti kasih lihat saya di presentasi. Nah, kalau misalnya itu pendidikan luar negeri, presentasinya tetap dengan bahasa Indonesia, kamu terjemahin lah. Paham? Paham, Bu. Videonya ya kan emang bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris kan kamu nggak mungkin utak-atik videonya ya nggak. Nah, videonya itulah yang jadi penentu, bukan penentu, penilaian tadi saya bilang A itu. Nah, misalnya pertambangan tuh, Mas siapa tadi? Oh, kamu Mas Iwan ya, pertambangan. Iya, Kamu Bu. dapat misalnya sistem data science-nya Shell yang di Inggris tuh. Wah, ya udah kamu presentasinya Shell begini gitu kan. Bahasa Indonesia, nanti kamu kasih lihat tuh data science-nya dia begini. Video dalam bentuk video Mas, pakai bahasa Inggris ya udah nggak apa-apa yang bahasa Inggris kan gitu. Jadi kalian cari perusahaan-perusahaan yang udah settle. Biasanya perusahaan-perusahaan yang udah settle, ya, government juga yang udah mapan kayak Jakarta punya tuh, cari aja. Ya perusahaan-perusahaan juga yang udah besar dia pasti punya, ya pasti punya. Tinggal kalian cari, banyak jutaan yang ada di Mr. Google, kalian bisa cari. Atau dari teman kalian yang emang orang dalam ini, ya monggo aja.
inovasi kreativitas masing-masing. Ya, kalau yang gampang sih kayak retail tuh banyak tuh Shopee. Kayak yang di luar negeri kan ada yang dari Inggris tuh, ya silakan. Yang punyanya Dodi Alfayet tuh, ada juga tuh di kamus Mindset. Bisa dia dapat karena mungkin saudaranya ini dia dapat. Apa? Silakan. Oke, ada yang mau nanya? Bu, saya mau Betul. tanya. Bu, Yes. Jadi sebenarnya yang mau kita buat tuh itu Tunggu dulu, satu dulu, Mbak Joana dulu. Oke, ntar ya Mas Mujakir. Oke, apa Mbak Joana? Oh, iya Bu. Itu Hmm. sebenarnya yang mau kita buat itu seperti bagaimana ya Bu? Apakah kita misalnya mengambil data suatu lembaga pendidikan, lalu kita analisis, kemudian kita buat visualisasinya untuk dipresentasikan? Bagaimana Bu? Jadi gini, di lembaga itu ya, kamu analisis sistem data science-nya yang terimplementasi, yang udah ada. Oke, yang udah ada di lembaga tersebut. Oke, yang udah ada. Ya, jadi biar kalian tahu, intinya nanti kalian biar tahu, oh implementasi data science di lembaga ini kayak begini toh. Oh visualisasi berbentuk videonya kayak begini toh, gitu. Jadi yang udah ada, bukan kalian membuat. Kalian hanya membuat, memvisualisasikan yang udah ada di lembaga itu seperti apa, itu kalian visualisasikan. Kalian kemas di dalam bentuk presentasi. Di dalam presentasi itu juga nanti juga ada analisis kalian juga kan. Misalnya di lembaga, misalnya kayak Mbak Joana, misalnya kamu pendidikan UI kan. Oke, di UI gini, sebelum jelasin UI. Misalnya kamu dapatnya di fakultas mesin, kamu dapat videonya. Nah, itu kamu nanti analisis tuh di video ini implementasinya di fakultas mesin. Jadi manajemen datanya tadi kan tuh perencanaan, pengolahan, terus penyimpanan, terus pengaturan dan maintenance-nya gimana. Ini visualisasinya kayak gini. Jadi di fakultas mesin tuh begini gitu. Paham? Ya, paham Mbak Joana? Paham semuanya ya. Oke, tadi ada yang mau nanya, Mas Mujakir apa Mas? Bu, izin nanya Yes. Bu, kalau Yes. untuk output pengumpulan tugasnya itu seperti apa Bu? Apa PPT atau cuma video Zoom-nya aja? PPT. PPT ya Bu ya? Nah, nanti video Zoom-nya ketika presentasi. Jadi sehari sebelum presentasi, nih kan kalian hari Sabtu ya? Ya, hari Jumatnya atau pas ya hari Jumatnya untuk kalian kirim PPT-nya. Nah, videonya nanti kalian perlihatkan saya aja ketika presentasi. Nggak perlu kirim ke saya. Baik Bu, jelas Bu. Terima kasih. Oke. Ya, apa Mas Febi? Bu, izin Bu, untuk saya kelompoknya posisi di mana ya Bu? Kamu bisa milih di antara 12, silakan. Bebas. Nanti di-share di grup WA grup kan ya Bu? Untuk ketuanya iya, di-share ya. Mbak Joana nanti bikin ya Mbak. Ya Bu, Di nanti WAG ya. akan di Excel baru saya kirimkan biar lebih mudah untuk dibaca. Ya udah, oke. Kamu kirimkan di WAG ya. Oke, Jadi kamu pilih. Nah, nanti saya harap Baik Bu, terima kasih Bu. hari hari Sabtu. Jadi pas pertemuan 10-nya di hari Kamisnya, ya itu udah semua anggota, semua kelompok sudah ada anggotanya ya. Final ya. Hari Rabu, hari Kamis ya. Ya, jadi kayak Mas Hasbullah, kalau pilih kamu mau ikut yang mana ya. Nah, untuk ketuanya kalau anggotanya belum ini, cari dari listnya kan ada ya data-data mahasiswa ya. Nggak boleh lebih dari 7. Kurang boleh. Oke. Ada lagi tanya?
mengenai tugasnya? Bu, izin bertanya, Bu. Yes. Apa Mas Eh, Firman? ini apa terkait misalnya dalam presentasi nanti kita Mm-mm. jelasin mengenai misalnya infrastrukturnya juga gitu. Ya boleh, Seperti bagus. proses penyimpanan data kayak misalnya di perusahaan itu menggunakan kayak NAS gitu dan firewall-nya dari networking-nya kita jelasin juga itu apakah boleh, Bu? Boleh, bagus, boleh. Kan tadi inovasi ini yang saya nilai nanti ketika presentasi. Gitu. Jadi presentasi pure mutlak saya nilai ketika presentasi. Oke, Tapi baik. datanya PPT-nya sehari sebelumnya udah kirim nanti ke email saya ya. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin Bu untuk Yes. pengumpulan PPT apakah lebih bagusnya taruh di Adlink Bu biar takutnya kalau misalnya taruh di email Ibu takutnya berceceran nggak Bu? Oh gitu. Di Adlink ada tempatnya Mas? Bisa Ibu buka pengumpulan tugas lalu set deadline-nya misalnya hari Sabtu misalnya atau gimana gitu Bu. Bukannya nanti bisa dilihat temen yang lain. Oh enggak Bu, kita nggak bisa akses tugas teman satu sama lain sama kayak ujian kemarin juga kayak gitu Bu. Kalau pengumpulan Oh tugas. gitu. Bisa ya. Ya udah, nanti saya ini ya. Ya udah, nanti PPT-nya di tugas nanti saya ya. Oke, good Mbak Joana ya. Ya udah. Izin tanya Bu, Yes, Mas. untuk videonya kalau kita ada videonya itu dilampirkan di mana ya? Nanti ketika presentasi aja Mas kasih lihat. Oh, ya baik Bu. Nggak perlu di tugas, nggak perlu. Nanti makan memori nanti. Kamu juga kesulitan kalau misalnya siapa tahu ketika ini videonya ternyata berubah dan sebagainya ya. Ya udah. Nanti yang penting ketika presentasi videonya jalan. Itu aja. Oh ya, dan satu lagi Bu, Yes, apa? kan saya baru hadir, maaf. Itu Yes. berarti saya itu belum dapat anggota gitu ya Bu ya? Mm-mm. Oh, nanti Iya, biar ada kamu ketuanya, sendiri. kamu nanti cari anggotanya. Kan Oke, baik. di kelas ini ada 73 mahasiswa. Kamu Oh ya, pilih yang belum menjadi anggota kelompok lain ya, pilih. ya Bu. Ya. Dan maksimum itu 7 dengan kamu ya. Oke, Jadi terima kasih anggota Bu ya. kamu maksimumnya 6, nggak boleh lebih, satu kelompok nggak boleh lebih dari 7 ya. Oh, ya baik Bu. Terima Oke, kasih Bu. nggak boleh lebih dari 7. Kurang dari 7 boleh. Minimum 5. Oh, minimal 5 ya Bu. Baik Bu. Ya, minimum 5. Oke, jadi untuk ketua anggota ya minimum 5 ya. Jadi antara 5 dan 7. Oke, ada lagi? Dan Mbak Joana tolong pastikan hari Kamis besok semua teman-temannya udah punya kelompok ya. Oke Bu, cuman mungkin kalau bagi yang nggak aktif Bu, mungkin atau nggak bisa dihubungi berarti mungkin tidak dapat dimasukkan ke kelompok. Ya udah, ya udah. Oke, Bapak. Yang penting kita udah usaha dan mereka nggak mau ya sudah. Tapi itu nggak banyak sih. Jumlahnya nggak banyak, cuma 2 atau 3 mahasiswa aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi pertemuan 10, pertemuan berikutnya minggu Sabtu depan itu kelompok pertama Mas Rizal, kelompok kedua Mbak Joana, kelompok tiga kelompoknya Mas Firmansyah ya. Buat tugas presentasi sebaik-baiknya ya. Dan anggotanya hadir. Oke, walaupun nggak semua hadir, nanti saya absen. Oke, hadir ya. Nah, ketua yang lain misalnya Mbak Cornelia atau Mas Iwan, misalnya pertemuan 10 nggak bisa Vkom ya nggak apa-apa Mas Iwan ya. Tapi nanti ketika jadwalnya kamu pertemuan ke-13 ya kamu hadir. Gitu. Baik Paham Bu. ya? Jadi Ya, paham. begitu untuk semua ketua ya. Jadi ketika udah dijadwalkan kan, nah pertemuan ke-10 tadi kelompoknya Mas Rizal, Mbak Joana, Mas Firmansyah.
Kalau pertemuan ke-11 kelompoknya Mbak Cornelia, Mas Saiful Rafiq, dan Mas Muzakir. Pertemuan ke-11 itu hadir kelompoknya ya, semua anggota. Dan lalu pertemuan ke-12 itu kelompoknya Mas Ridwan Maulana, Mas Muhammad Fikri, dan Mas Asrul Abdul. Pertemuan ke-13 itu kelompoknya Mas Iwan, Asley, Mbak Julian Resi, dan Mbak Irmayanti. Oke, ada pertanyaan? Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Yes, apa? Tunggu, Bu. Bu. Kalau misalnya, kan kita nih presentasinya beda-beda minggu, Bu. Ada minggu depannya lagi gitu, Bu. Ya, Untuk pengumpulan PPT apakah serentak atau bagaimana ya, Bu? enggak, PPT-nya pas sehari sebelum presentasi aja, nggak usah serentak, nggak apa-apa. Oh, berarti kelompok yang terakhir lebih banyak waktu untuk mempersiapkan Iya, PPT, Bu. iya. Kan PPT aja, yang penting kan video ini ketika nanti presentasi, Mbak. Dan kalian kan satu kelompok 5 orang, banyak banget tuh. Tinggal di kamu ketuanya bagi-bagi aja nih, yang ini begini, kerjaan ini, yang ini begini gitu. PPT-nya kan dikumpulnya hari sebelum presentasi. Ke presentasinya hari Sabtu, ya hari Jumat kan. Nah, kita kuliah jadwalnya hari Kamis kan paling asinkron ya? Ya nggak? Kita nggak Vkom ya? Oke. Kita Vkomnya hari Sabtu. Tadi kan saya udah tanya, mau presentasi hari Kamisnya apa hari Sabtu? Serentak bilang tadi Sabtu. Ya udah Sabtu kita Vkomnya. Oke, Bu. Berarti presentasi setiap minggunya nanti bakalan Sabtu jam 7 malam. Yes, right. Yes, right. Oke, baik, Bu. Iya, jadi nggak pindah-pindah. Jadi pas hari Kamisnya saya itu materi aja ya. Oke. Ya, dan paling kuis aja sih yang simple nggak ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Das ya. Kalau tahu mau presentasinya hari Kamis, ya nggak apa-apa. Jadi hari Rabunya PPT-nya dikirim. Tapi kalau hari Sabtu ya udah apa-apa juga. Oke. Kalau mau hari Kamis nih, Mas Rizal, Mas Firmansyah. Kalau saya fine-fine aja nanti. Kalau saya kalau pekan pertama kan waktunya mepet kalau Kamis. Iya. Jadi mungkin Sabtu aja. Ya Saya udah. Sabtu aja, Bu. Ya udah kalau udah Sabtu semua Sabtu ya. Oke? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Asrul, Mas Saifur, Mas Rizal, Mas Muhammad Fikri, Mbak Cornelia, apa Mas Fikri? Apa Mas? Oke, nggak ada? Mas Iwan, ada mana ya? Mas Ridwan, Maulana? Mas Ridwan, kamu mau nanya? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya, oke. Sip ya, jadi kalian sekarang cari anggotanya, ya nanti kasih ke Mbak Juana, nyanyi Mbak Juana itu di Excel ya, biar nanti di-share di grup WAG ya. Nanti juga kalian bisa lihat ini kelompoknya siapa, kalian juga anggotanya siapa-siapa ya. Jadi biar jelas, jadi nggak ada nanti satu mahasiswa 2 kelompok ya, makanya nanti di-share di WAG ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selamat bekerja, selamat belajar, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi hari Sabtu depan. Oh ya, ada kuis. Udah ada kuis saya udah buat belum ya? Oke, kalian bikin aja ya. Itu nanti buat nilai tambahan kalian di akhir. Oke? Untuk saya nilai apakah tadi saya ngomong di awal ya, apakah nilai yang dapat A atau B gitu, atau amin aja gitu, atau B aja gitu. Ya, itu saya lihat juga nanti di kuisnya. Dia aktif apa tidak. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin Sama-sama, saya. sama-sama, sama-sama, selamat